Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita teruskan pembelajaran program linier. Pada kesempatan kali ini, materi yang kelima program linier, yaitu kita akan menyelesaikan masalah program linier. Masalah program linier ini biasanya soalnya berbentuk soal cerita. Di soal cerita seperti ini. Ini contohnya soal cerita ini, contohnya cerita. Jadi dalam menyelesaikan masalah program linier, kita akan tahap demi tahap kita selesaikan. Kita akan membahas contoh yang pertama ini. Ini contoh pertama ya, contoh yang pertama, example number one. Ya, mari kita baca contoh satu ini. Ini berkaitan dengan program linier. Soalnya berbentuk cerita. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 72 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 30 kg dan setiap kelas ekonomi boleh membawa bagasi 20 kg. Pesawat udara itu hanya dapat memuat bagasi tidak lebih dari 1.800 kg. Tentukan nomor A model matematika dari permasalahan tersebut. Ini jadi permasalahan yang berbentuk soal cerita tadi, masalah program linier ya. Terus yang B, bila harga tiket kelas utama itu 750.000 dan kelas ekonomi 450.000, tentukan banyaknya kursi penumpang kelas utama dan kursi kelas ekonomi agar diperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Keuntungan sebanyak mungkin ini adalah maksimal. Nilai optimum itu kan ada dua kemarin, yaitu nilai minimum dan nilai maksimum. Lah, supaya keuntungan sebanyak mungkin berarti nilai maksimalnya. Dengan cara apa? Dengan uji titik kritis atau uji titik pojok-pojoknya. Kemudian yang C, tentukan pendapatan maksimum itu. Nah, tadi keuntungan sebanyak mungkin kan maksimum. Nah, mari kita coba. Kita tulis dalam bentuk model matematika dulu. Kita misalkan penumpang kelas utama dan penumpang kelas ekonomi. Kita misalkan, ditulis dulu, misalkan ya. Jawab. Andaikan penumpang kelas utama itu X, terus penumpang kelas ekonomi adalah Y. Nah, ini dimisalkan. Maka kita lihat ini. Kita baca dulu lagi. Mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 72 penumpang. Berarti tempat duduk untuk penumpang kelas utama dan ekonomi itu tidak lebih dari. Nah, berarti apa? Penumpangnya itu kan X ditambah Y tidak lebih dari, berarti kurang dari sama dengan 72. Nih. Terus setiap
penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 30 kg, yang kelas ekonomi 20 kg. Jadi ditulis dalam bentuk matematika. Kelas utama tadi, penumpang kelas utama tadi kan X, berarti boleh membawa 30 kg bagasinya. Berarti 30 X ditambah yang ekonomi 20 kg Y, tidak lebih ini tidak lebih dari. Nah, berarti kurang dari sama dengan 1.800 kg. Kemudian penumpang kelas utama, penumpang itu kan orang kan tidak boleh negatif. 1 orang, 0 orang, 3 orang, kan tidak ada min 1 orang, tidak ada. Berarti dalam matematika ditulis penumpang kelas utama X harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian penumpang kelas ekonomi lebih dari sama dengan 0. Karena tidak boleh negatif banyaknya penumpang, kan harus lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut fungsi kendala. Nah, itu yang disebut fungsi kendala. Ini yang disebut fungsi kendala. Lah ini yang kedua ini pertidaksamaan yang kedua ini kamu lihat ada 30, 20, 1.800, kan bisa disederhanakan. Boleh juga ditulis fungsi kendala itu adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 72, disederhanakan dibagi 10, berarti 3X plus 2Y ini dibagi 10, sama-sama dibagi 10, kurang dari sama dengan 180. X harus lebih dari sama dengan 0, Y harus lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah fungsi kendalanya. Boleh yang ini, boleh yang itu. Nah, kemudian inilah yang disebut model matematikanya. Ini model matematikanya. Ini model matematika. Jadi ini adalah jawaban nomor kemudian nomor B. Bila harga tiket kelas utama 750.000 dan kelas ekonomi 450.000, tentukan banyaknya kursi penumpang kelas utama dan kelas ekonomi agar keuntungannya maksimum. Nah, ada fungsi kendala, pasti ada fungsi objektifnya atau sasarannya. Jadi ini nomor B, fungsi sasaran atau fungsi objektif. Atau fungsi sasaran yaitu f(x, y). Berapa tadi? Yang kelas utama 750.000 X ditambah berapa? Yang kelas ekonomi 450.000 Y. Inilah fungsi objektifnya. Ini fungsi objektifnya. Dapat dimengerti atau ditulis
jadi 1 ya, begini berarti F X, Y sama dengan 750.000 X ditambah 450.000 Y. Nah, ini adalah fungsi objektifnya. Nah, kemudian ini tentukan banyaknya kursi penumpang kelas utama, kelas ekonomi. Lah ini yang jawaban nomor A modelnya ini diselesaikan menggunakan grafik. Kita salin dulu ya, ini sistemnya ya, sistemnya atau fungsi kendalanya kita salin dulu. Apa tadi? X ditambah Y kurang dari sama dengan 72. Terus 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 180. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini sistemnya dengan fungsi objektifnya adalah 750.000 X ditambah 450.000 Y. Mari kita gambar dulu. Gambar yang ini dulu, yaitu X ditambah Y sama dengan 72. X ditambah Y mintanya kurang dari 72. Ini 0,72 dan 72,0. Ini digambar dulu. Ini ya, ini. Nah, yang ini gambar dulu. Ini gambarnya dulu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 72 misalkan 72. Ini ya 72, langsung ya, langsung. Nah, ini 72, ini 72, ini 0. Terus mintanya ini yang kurang dari 72. Kita substitusi 0,00 ditambah 0 kurang dari 72, benar. Berarti di sini ini benar. Jadi yang sini salah, ini salah. Terus yang kedua, 3X plus 2Y sama dengan 180. 3X plus 2Y kurang dari 180. Ini 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 90 ya, bener. Kalau Y-nya 0, berapa X-nya? Y-nya ini 0, ini 0. Berarti berapa? 60 ya, bener nih, 60. Nah, digambar 0,90 60,0. Nih 90 60. Nah, ini 90. Ini 90 ini jadi berapa? 60. Nah, mintanya kurang dari, kita coba 0,00 ditambah 0 kurang dari 180. Oh, bener, berarti ini salah. Nah, ini salah. Terus
Yang ini X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Berarti ini salah. Ini salah. Nah, lihatlah itu DP-nya. DP-nya ini. DP-nya ini. Ya, ini DP-nya. Nah, ada berapa titik itu? 4 titik pojok. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita namai titik A, B, C, D. Nah, mari kita selesaikan dengan fungsi objektif tadi. Fungsi objektifnya tadi f x, y sama dengan berapa tadi? 750.000 x ditambah 450.000 y. FA yaitu F 0,0, ini pojokan yang pertama ini A, B, C, D. Nah, itu 0,0, X nya ganti 0, Y nya ganti 0, berarti 0 rupiah. Terus FB F 60,0 berarti 750.000 kali 60 ditambah 450.000 kali 0 sama dengan berapa itu? 40 berapa? 45 juta ya, 45 1, 2, 3, 4, 5 45 juta. Nah, terus FC C nya belum ngerti itu berapa koordinatnya, kita harus mencari dengan yang dinamakan eliminasi. Kita tulis dulu X plus Y sama dengan 72. Terus 3X plus 2Y sama dengan 180. Nah, ini harus dikalikan dengan 2 kali 1, berarti 2X plus 2Y sama dengan kali 2, 144. Kali 1 tetap 3X plus 2Y sama dengan 180. Dikurangi min X sama dengan berapa itu? 36, min 36. Jadi X sama dengan 36. Kalau X nya 36, padahal X plus Y sama dengan 72. Jadi Y nya juga berapa ini? 36. Nah, ini ketemu. Berarti nanti titik C adalah 36,36 X, Y ya. X, Y ini. Jadi F 36,36 sama dengan berapa itu? 750.000 kali 36 ditambah 450.000 kali 36 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 27 juta ditambah 16 juta 200.000 sama dengan berapa rupiah itu? 43
3.200.000. Nah, ini. Kemudian yang ojo D yaitu F 0,72, berarti 750.000 kali 0 ditambah 450.000 kali 72, ketemunya sama dengan berapa itu? 32.400.000. Nah, kamu lihat sekarang pertanyaannya tadi yaitu tentukan banyaknya kursi penumpang kelas utama ekonomi supaya maksimum keuntungannya. Kamu lihat ini 0 rupiah keuntungannya, ini 45 juta, ini 43.200.000, ini 32.400.000. Nah, sekarang yang terbanyak yang mana? Yang terbanyak yang ini 45 juta. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa ini. Nah, berarti 6 untuk saya ulangi 60. Saya ulangi 60 ya, ini salah, ini 60 karena ini tadi paling besar maksimum dicapai untuk titik B, ini berarti ini adalah 60 banyak 60. Tadi dimisalkan apa? Tadi penumpang kelas utama, jadi harus apa? Banyaknya kursi hanya kelas utama 60 supaya keuntungannya sebanyak mungkin. Jadi hanya apa? Hanya bisa membawa 60 penumpang kelas utama. Nah, jadi kesimpulannya penumpang kelas utama sebanyak 60 orang. Nah, ini dicapai supaya keuntungan maksimum. Nah, itu. Jadi penumpangnya harus kelas utama 60 orang dan kelas ekonomi 0. Kemudian yang C, pertanyaan C, tentukan pendapatan maksimum itu. Nah, pendapatan yang maksimum berapa tadi? Ya, berarti nomor C, pendapatan maksimum yang terbesar yaitu berapa? 45 juta rupiah. Ya, kamu pahami ini sedikit demi sedikit, dibaca lagi, dipahami, diulang-ulang supaya paham. Ya. Nah, sekarang contoh 2. Kita baca bersama-sama. Seorang penjahit mempunyai persediaan 12 meter kain katun, 11 meter tetron. Nah, ini permasalahannya ini. Ia membuat 2 jenis pakaian. Sekali lagi, membuat 2 jenis pakaian. Pakaian A memerlukan 1 meter katun dan 1,5 meter tetron. Pakaian B memerlukan 3/2 meter katun dan 1,5 meter tetron.
Pertanyaan A, tentukan model matematika dari permasalahan tadi. Ini permasalahan ini yang berbentuk cerita. Tentukan banyaknya pakaian jenis A dan B yang dibuat agar diperoleh jenis pakaian sebanyak mungkin. Nah, ini diperoleh jenis pakaian sebanyak mungkin ya. Ini saya garis bawahi, agar diperoleh jenis pakaian sebanyak mungkin. Paling sebanyak mungkin itu maksimum. Kemudian yang C, bila harga pakaian jenis A 150.000, jenis B 130.000. Ini tentukan pendapatan maksimumnya. Nah, mari kita coba model matematikanya, kita jawab ya. Jawab. Model matematikanya ada 2 jenis pakaian A, pakaian B, ada katun, ada tetron. Kita buat tabelnya dulu. Kita misalkan ya, kita buat tabelnya dulu. Ini misal pakaian A itu saya misalkan X, pakaian B saya misalkan Y. Kemudian ada persediaan kain katun, ada persediaan kain tetron. Nah, tadi pakaian A memerlukan 1 meter katun, 1,5 meter tetron. Ditulis 1 meter katun. Nah, ini masih pakaian A loh. Kemudian 1,5 tetron. Pakaian B memerlukan 3/2 meter dan 1,5 meter. 3/2 meter katun, 1,5 meter itu untuk tetron, berarti 3/2 meter katun, 1/2 tetron. Nah, tadi katun punya 12 meter, tetron punya 11 meter. Nah, katun punya 12 meter, tetron punya 11 meter. Nah, kemudian kita tata modelnya, maka menjadi 1X ditambah 3/2Y. Kita hanya punya 12 meter, berarti kurang dari sama dengan 12. Nah, ini jadi 1X ditambah 3/2Y kurang dari sama dengan 12. Terus yang kedua, 1/2X ditambah 1/2Y kurang dari sama dengan 11. Saya ulangi, 1/2X ditambah 1/2Y kurang dari sama dengan 11. Karena persediaannya hanya 12 meter dan 11 meter. Kemudian pakaian A dan B tadi yang dimisalkan X dan Y kan tidak boleh negatif. Banyaknya pakaian kan tidak boleh negatif, berarti X harus lebih dari sama dengan 0, Y harus lebih dari sama dengan 0. Inilah fungsi kendalanya. Ada. Jadi model matematikanya seperti itu. Ya, kamu pahami. Kalau kamu tidak menginginkan sebuah pecahan, ini pecahan toh, kamu ganti dengan bilangan utuh atau bilangan bulat boleh.
Ini berarti boleh juga kalikan 2, berarti 2x plus 3y kurang sama dengan kali 2, 24. Kemudian ini juga kali 2, karena supaya tidak pecahan kalikan 2, berarti menjadi kali 2, 1/2 kali 2 3 ya, 3x plus setengah kali 2 y kurang dari sama dengan 22. X lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Ya, ini dipahami. Ini model matematikanya. Nah, kemudian ini nomor B, tentukan banyaknya pakaian jenis A dan B agar diperoleh jenis pakaian sebanyak mungkin. Kita selesaikan menggunakan grafik dengan fungsi kendala ini tadi, kendalanya ini tadi. Nah, kita selesaikan dulu. Kita selesaikan, maka nomor B ya, nomor B. 2x plus 3y sama dengan 24. 2x plus 3y mintanya kurang dari 24. Ini 0, kalau x-nya 0, y-nya berapa itu? 8. Gitu. Terus kalau y-nya 0, x-nya berapa itu? 24 bagi 2, 12. Nah, ini kita gambar nanti ini yang satu. Kemudian yang kedua pakai warna lain ya. Yang kedua 3x plus y sama dengan 22. 3x plus y kurang dari 22. Ini kalau x-nya 0, y-nya 22 ya. Kalau y-nya 0, x-nya 22/3. Nah, 22/3 itu berapa? 7/3 ya, 7/3, nah ini yang kedua. Kita gambar 0,8, 12,0. Gambar dulu. Nah, ini sumbu y, ini sumbu x. 0,8, 12,0. Nih. 0,8, ini 8, 0,8, ini 12. Terus 0,22, 0,22. Nah, ini 22. Ini 22/3. Nah, mintanya kurang, berarti ini salah. Ini juga salah. Nah, x lebih dari 0 ini salah. Y lebih dari 0 ini salah. Nah, jadi mana DP-nya? DP-nya ini ya, DP-nya ini pojok ini, pojok ini, pojok itu, ini A, B, C, D. Nah, tadi yang koordinat titik A
0,0. Koordinat titik B 22/3,0. Terus koordinat C belum tahu, koordinat D 0,8. Nah, koordinat titik C ini tadi 2x plus 3y sama dengan 24 ini. Ini tadi 2x plus 3y sama dengan 24. Terus 3x plus y sama dengan 22. Kita mencari titik C, berarti eliminasi 2x plus 3y sama dengan 24. 3x plus y sama dengan 22. Nah, ini berarti berapa itu? Dikalikan berapa ini? Kalikan 1 kalikan 3, berarti 2x plus 3y sama dengan 24 kali 3 9x plus 3y sama dengan 3 kali 20 66. Kurangi berarti min 7x sama dengan min 42. Jadi x sama dengan 6. Nah, kalau x nya sama dengan 6, maka 3x plus y harus 22. 3x berarti 3 kali 6 18 ditambah y harus 22. Jadi y nya harus berapa ini? 4. Nah, ini ketemu ya, x nya 6, y nya 4. Berarti titik C adalah 6,2. Nah, tadi ditanyakan jenis pakaian sebanyak mungkin. Nah, sebanyak mungkin berarti ini yang titik A ini, TA ini hanya jenis pakaian sebanyak mungkin. Jenis pakaian ini A, B, 0 tambah 0 berapa ini? 0 ditambah 0, 0. Ini 22/3 ditambah 0 yaitu 22/3, yaitu 7/3. Kalau ini 6 ditambah berapa? 4 ya ini tadi. 4. 6 ditambah 4 ini loh, 6 ditambah 4 yaitu 10. Kalau ini 0 ditambah 8 yaitu 8. Nah, yang banyak itu berapa ini? 0, 7/3, 10 atau 8? Yang paling banyak adalah 10 ini ya, 10. Nah, jadi pakaian A sebanyak 10, kemudian pakaian B sebanyak saya ulangi kok 10. Saya ulangi. Pakaian A sebanyak 6, pakaian B sebanyak 4. Nah, ini supaya maksimum pakaiannya paling banyak. Ini nomor B. Kemudian nomor C. Bila harga pakaian jenis A itu 150.000 dan B 130.000, maka pendapatannya berapa? Nah, berarti nomor C ini sebagai fungsi objektif. Jadi fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya
yaitu Fx, Y sama dengan tadi berapa? 150.000 X ditambah 130.000 Y. Nah, paling banyak tadi berapa? Ini tadi. Nih. Nah, pakaian A6, pakaian B4. Ini sebagai X, sebagai Y. Nah, jadi ini sama dengan F6,4, berarti 150.000 kali 6 ditambah 130.000 kali 4 sama dengan berapa ini? Kali 6, 900.000 ditambah berapa? 520.000. Jadi pendapatannya maksimum di pendapatan maksimum dengan pakaian A dan B sebanyak mungkin, yaitu berapa ini? 1.420.000. Nah, inilah pendapatan maksimumnya. Ya, kamu pahami dua contoh ini. Nah, ini tadi contoh pertama, contoh kedua. Inilah dua contoh yang merupakan masalah yang berkaitan dengan program linier. Kemudian sebagai tugas kamu kerjakan, kemudian kirim soal LKS halaman 26 nomor 2, 3, dan 6. Nah, 3 nomor kamu kerjakan, kemudian kamu kirim. Selamat belajar. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.